Halo sahabat Kompas Otomotif, sekarang saya lagi ada di Traffic Management Center di Dirlantas Polda Metro Jaya. Saya akan berbincang dengan Dirlantas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Latif Usman. Untuk lebih jelasnya, ikutin terus video ini sampai selesai. Untuk kawasan ganjil genap, ruas aks dari Ibu Kota DKI Jakarta. Itu maksud informasinya untuk sorenya. Demikian. Selamat sore, salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Ini adalah TMC, yaitu Traffic Management Center, di mana disinilah pusat kendali kegiatan operasional jajaran lalu lintas di Polda Metro Jaya. Di sini juga tempat kita melakukan memonitor situasi yang ada dan beberapa kejadian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Iya, sebetulnya kalau etle statis dan etle mobil suatu hanya sebagai alat, yaitu alat untuk mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan yang ada di Jakarta ini. Tentunya ini sudah kita mulai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang pengembangannya, sehingga ada 132 titik etle statis dan sekarang kita ada 10 etle mobil. Nah, di tahun 2025 ini rencana akan ada penambahan 40 unit etle mobil. Ini yang dikembangkan sehingga betul-betul penindakan yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya seluruhnya menggunakan elektronik. Jadi untuk penindakan manual sudah ditiadakan sama sekali. Jadi nggak ada penindakan anggota kami melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual. Memang hanya satu nanti yang sedang kita kaji bagaimana karena penilangan elektronik ini kita mendasari dari pengcapturean nomor kendaraan tersebut, dari identitas nomor kendaraan itu dari nopolnya. Nah, masyarakat Indonesia sekarang untuk menghindari itu rata-rata ada yang melepas platnya, ada yang mengganti nopolnya. Nah, inilah yang akan kita lakukan penindakan secara manual. Jadi yang memalsukan, yang melepas plat nomor baru akan ditindak secara manual oleh kita. Iya, alhamdulillah Polda Metro Jaya ini secara otomatis untuk penindakan elektronik ini sudah berjalan, dan konfirmasi yang kita kirim ke masyarakat sudah menggunakan elektronik. Ini yang terbaru. Dari kemarin kita masih menggunakan surat konfirmasi, tapi untuk Polda Metro Jaya sekarang sudah kita menggunakan pengiriman secara elektronik, yaitu menggunakan WhatsApp, yaitu kita sebut pengiriman dengan cakra presisi yang sedang kita kembangkan di sini, sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran secara otomatis real time pada saat itu dia akan menerima notifikasi di HP-nya, dan dia akan segera sadar dan dia tidak akan mengulangi pelanggaran itu. Itu harapan kita. Pelanggaran yang sering dilakukan tentunya tidak menggunakan helm, terus melawan arus, ini yang sangat-sangat berbahaya, yaitu terus penggunaan seatbelt, penggunaan HP, menerobos lampu merah, melanggar rambu-rambu, baik itu parkir, baik itu berhenti. Nah, ini sudah tercapture oleh alat kami. Jadi setelah pelanggar ini tercapture melakukan pelanggaran, ini akan terkirim notifikasi melalui WhatsApp. Data yang ada di kami, RI data kami, setiap pendaftaran kendaraan bermotor itu wajib untuk menyertakan data nomor. Nah, kalau yang menyertakan nomornya sudah sesuai, dalam waktu 5 detik pelanggaran itu akan diterima oleh pelanggar. Misalnya masnya melakukan jalan, melakukan tercapture melakukan pelanggaran, mas memegang HP di situ, dalam waktu hitungan beberapa menit, detik, akan notifikasi akan berbunyi bahwa mas pada saat itu telah melakukan pelanggaran, dan pada saat itu silakan untuk mengkonfirmasi, betul saya melakukan pelanggaran, betul saya ini kendaraan saya, akan terkirim surat konfirmasi di back office ini, secara otomatis akan tervalidasi, back office mengirim. Nah, silahkan selanjutkan untuk melakukan konfirmasi lanjut sampai dan melakukan pembayaran. Tetapi apabila itu tidak dilakukan setelah tervalidasi oleh
di back office kami bahwa kendaraan ini sudah kita tunggu beberapa saat tidak melakukan konfirmasi, dan apalagi sampai dengan setelah ditunggu konfirmasi dan melakukan konfirmasi, setelah itu sampai tidak melakukan pembayaran, akan kita melakukan blokir kendaraan tersebut. Nah, nanti para pelanggar ini akan mengetahuinya setelah mereka pada saat akan melakukan pembayaran pajak di situ. Iya, tentunya yang kita kembangkan ini kepada masyarakat, kami sama sekali tidak ingin banyak-banyak melakukan penilangan sebetulnya. Tetapi kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa seluruh kota Jakarta ini sudah terawasi oleh etle kami, baik etle statis maupun etle mobil. Nah, ini diharapkan dengan adanya kegiatan seluruh penindakan menggunakan elektronik, sentuhan kami terhadap masyarakat, kontraproduktif tindakan kami dengan masyarakat ini sudah bisa kita hindarkan. Ini harapan kita. Jadi betul-betul kegiatan daripada etle yang kita kembangkan di Jakarta ini bukan untuk kami banyak-banyak melakukan penilangan, tapi memberikan edukasi pada masyarakat untuk betul-betul tertib di jalan, karena seluruh jalan sudah diawasi oleh etle. Jadi tilang ini ada penilangan etle namanya elektronik. Setelah itu ada yang statis, ada yang mobile. Nah, ini yang di statis ya. Ini yang statis. Nah, ini tercapture pelanggaran di sini tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, setelah ini baru akan terkira setelah tervalidasi, ini memvalidasi. Ada validasi manual bisa masih kita lakukan, dan kita validasi secara otomatis juga kita lakukan. Nah, untuk validasi secara manual ini kita masih ada yang sebagian menggunakan surat konfirmasi, tetap kita lakukan untuk kita kirim secara manual. Tetapi yang validasi secara otomatis itu yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan sistem cakra presisi yang akan kita kirim melalui WhatsApp itu. Ini nanti di foto di HP-nya seperti saya contohkan ya. Ini contoh yang terkirim lewat WhatsApp. Ini ada contohnya nih ya. Nah, ini ada beberapa contoh, dan web kami, web resmi, nomornya sekian, ini sudah mendapat terverifikasi oleh Meta dengan centang biru. Jadi insya Allah tidak ada terjadi penipuan. Jadi kalau mendapat web ini berarti itu resmi dari kami. Nomornya pun sudah jelas dan ini sudah terverifikasi oleh Meta. Bisa. Nomornya bisa ya. Nanti kan setelah terverifikasi ini kan masuk ke data ERI. Di data ERI akan terolah bahwa ini kendaraan ini nomornya sesuai dengan data kendaraan itu atau bukan. Nanti akan kelihatan. Nah, setelah ini terverifikasi kendaraan itu terdaftar, nomornya siapa, pemiliknya siapa, alamat siapa, nanti bisa akan kelihatan di sini. Nah, tapi apabila ini nggak muncul, di sini pun nggak akan muncul. Berarti ini bisa dikatakan bisa palsu. Nah, ini yang sedang kami menjadi data traffic editor kami, dan data-data ini berarti kan palsu. Nah, ini akan kita serahkan ke Reskrim untuk dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan kriminal di sana gitu. Kan bisa juga kalau niat memalsukan berarti ada unsur pidananya kan gitu. Jadi gini, kenapa kita ini perlu kita kembangkan itu kan dari awal bahwa evaluasi data kecelakaan di tahun 2024 ini kan jumlah kecelakaan kita di angka 12.555 kejadian dengan korban meninggal dunia adalah 677 meninggal dunia. Luka beratnya berapa? 1.275 sekian. 75. Berarti kan ini kan dengan rata-rata per hari di Jakarta meninggal orang berapa? Berarti kan 2 orang meninggal. Rata-rata ya, sehari meninggal 2 orang. Nah, ini akibat berapa? Hasil capturean kami selama 1 bulan rata-rata dengan 132 etle statis, 10 etle mobil, itu ada 10 juta pelanggar. Bayangin aja. Potensi namanya kecelakaan pasti diawali dari pelanggaran. Berarti 10 juta itu menghasilkan 12.555 kejadian. Nah, ini makanya
dengan adanya etle yang sudah kita sebar di Jakarta ini, harapan kita masyarakat itu menyadari bahwa seluruh ruas jalan itu sudah diawasi gitu loh. Ya. Yang selama ini mengandalkan polisi-polisi ini kan nggak mungkin akan apa, sedangkan ini etle ini bekerja selama 1 kali 24 jam. Kalau kita masih manual, kemampuan kami, anggota kami berdiri paling 2 jam. Terus anggota kami pun terbatas, tempatnya pun sangat terbatas jumlahnya, sehingga tidak akan maksimal. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya etle ini, masyarakat sadar betul dari rumah memang harus hati-hati. Ya sebetulnya tidak ada etle, tidak ini sebetulnya juga harus sadar bahwa keselamatan ini kan kebutuhan gitu loh. Keselamatan ini kepentingan mereka sendiri. Kami ini hanya membantu untuk mengingatkan, untuk menyadarkan bahwa agar masyarakat tertib gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa adanya etle ini bukan untuk kami ingin banyak-banyak menilang, itu bukan. Tapi memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ini loh ruas jalan di Jakarta ini sudah diawasi semua. Kalau yang belum sadar, tapi diharapkan tanpa itu mereka sudah sadar untuk keselamatan dirinya. Gitu ya. Dan program etle ini berlaku untuk semua kendaraan dengan plat nomor di luar Jakarta juga atau emang? Iya, seluruhnya. Seluruhnya yang melakukan pelanggaran karena di Jakarta. ini kan kita terhubung dengan Etnas. Nasional. Ya? Nah, kalau misalnya kendaraan ada yang tercapture di Jakarta, kita kirim ke Etnas. Nah, Etnas ini nanti akan ngirim ke daerah. Oh iya. Gitu. Terakhir ada rencana penambahan kamera etle lagi? Iya, yang tadi sampaikan di 2025 ini rencana ada 40, mudah-mudahan kita dapat hibah dari Pemprov 40 unit etle mobil. Etle mobil. Iya.